Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Ayub pasal 6 ayat 14. Siapa menaruh kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikian bunyinya. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah peka dan pedulilah terhadap pergumulan sesama. Peka dan pedulilah terhadap pergumulan sesama. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari kitab Ayub pasal 6. Satu perikop itu berjudul Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Seperti kita ketahui bahwa Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz, di mana dia digambarkan adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itulah karakter kepribadian Ayub. Namun ternyata dia diizinkan untuk mengalami beragam pergumulan. Apa itu? Segala apa yang dimilikinya, lembu, sapi, keledai, kambing domba, unta, dirampas. Bahkan penjaga-penjaga apa yang ia pelihara itu juga dibunuh oleh yang merampas tersebut. Tidak hanya berhenti sampai di situ, anaknya laki-laki dan perempuan kemudian mati ditimpa oleh angin puting beliung. Tidak hanya berhenti di situ, Ayub kemudian mengalami suatu penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batu kepalanya. Dalam kondisi yang demikian, istri yang harusnya mendampingi dia dengan setia, memberi semangat, justru semakin membebaninya dengan berkata, kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita bisa bayangkan betapa beratnya pergumulan Ayub. Dalam kondisi yang demikian, kemudian terjadilah percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Pasal 4 sampai pasal 5 merupakan percakapan Ayub dengan sahabatnya Elifas. Dalam percakapan itu Elifas terkesan mempersalahkan Ayub. Elifas menegur Ayub. Dan inilah yang menjadi latar belakang dari ayat yang kita baca hari ini. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, berempatilah terhadap pergumulan sesama. Berempatilah terhadap pergumulan sesama. Benar Ayub sedang mengalami pergumulan, itu kenyataannya. Dan benar juga mungkin Elifas merasa perlu untuk menasehati. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika menasehati, apakah kita berempati atau melihat dengan cara menghakimi? Hari ini kita diingatkan ketika kita berjumpa dengan sesama, dengan seseorang yang mengalami pergumulan, beban berat, maka berempatilah. Berempati artinya tempatkan diri kita sebagai dia. Bayangkan apa yang ia alami itu adalah kejadian yang kita alami.
pergumulannya itu adalah pergumulan kita. Kalau kita dalam keadaan demikian, apakah kita mau kita dihakimi, kita dipersalahkan? Tentu kita ingin orang mengerti dulu perasaan kita. Ini yang pertama. Makanya kemudian Ayub merasa kecewa dengan perjumpaannya bersama sahabatnya Elifas. Maka yang pertama, ketika kita berjumpa dengan seseorang, dengan sesama yang mengalami pergumulan, berempatilah. Jangan melihat dari luar dalam pengertian kita menilai dengan kita tidak mengalami pergumulan itu, tidak. Tetapi kita menilai dengan menempatkan diri kita berada dalam pergumulan itu. Kita adalah dia. Kita merasakan apa yang ia rasakan. Maka berempatilah. Yang kedua, lebih baik bersama dalam diam daripada berbicara namun menambah beban sesama. Lebih baik bersama dalam diam daripada berbicara namun menambah beban sesama. Ini penting dalam perjumpaan kita dengan sesama yang mengalami pergumulan. Terkadang kita merasa dengan banyak bicara kita menolong mereka. Dengan banyak bicara kita meringankan beban. Mungkin bisa saja iya. Kalau apa yang kita sampaikan itu adalah rangkaian kata kalimat yang berempati adanya. Merasakan apa yang mereka rasakan. Tetapi sering tanpa sadar kita menghakimi. Kita melihat dari sisi salahnya. Tanpa kita terlebih dahulu mau mengerti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sedang alami. Ini yang kedua. Maka kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai seorang teman, sahabat, sesama yang berempati, lebih baik diam. Bersama dalam diam, itu jauh lebih baik. Kita hadir, berjumpa dengannya, bersama dengan dia, tanpa berkata-kata panjang, atau tanpa berbicara banyak. Tapi kehadiran kita menunjukkan kita berempati kepadanya. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita semua sedang berproses di dalam beragam pergumulan hidup. Sadarilah bahwa kita semua sedang berproses melalui beragam pergumulan hidup. Jadi ketika kita menyadari bahwa pergumulan hidup itu diizinkan untuk memproses kita, maka kita akan bijaksana berhadapan dengan orang yang sedang mengalami pergumulan. Karena kita pun tahu bahwa kita pun bisa mengalami itu. Kita sadar bahwa dia mengalami itu adalah dalam rangka proses Tuhan untuk membentuk dia menjadi pribadi yang lebih berkenan bagi Tuhan. Sama dengan kita. Maka dalam setiap perjumpaan sadarilah bahwa kita sedang berproses melalui beragam pengalaman hidup itu untuk menjadi lebih berkenan bagi Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak hal yang kita alami. Ada masa senang, ada masa susah, masa tertawa, masa menangis. Masa kita merasa lega sekali, tapi masa kita merasa sangat berbeban berat. Ketika itu terjadi bagi kita, tentu kita mengharapkan orang yang berempati, orang yang bersama dengan mengerti keberadaan kita, orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa yang kita alami itu adalah sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan. Maka lakukanlah juga itu ketika kita berjumpa dengan orang lain. Berempatilah, berkatalah, dengan menempatkan diri sebagaimana dia mengalami pergumulan. Kalau tidak bisa, lebih baik kita diam bersama dengan dia. Dan kemudian pahamilah bahwa pergumulan itu diizinkan terjadi atas hidupnya untuk membentuk, memproses. Sebagaimana Tuhan juga mengizinkan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita untuk membentuk dan memproses kita menjadi pribadi yang semakin berkenan bagi Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua.
melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang membekali kami hari ini dengan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa berempati terhadap sesama yang mengalami pergumulan. Kami juga Engkau ajarkan untuk bisa menempatkan diri kami. Lebih baik kami diam bersama daripada kami banyak berkata tetapi justru menambah beban sama kami. Dan kami juga diingatkan agar kami mengerti bahwa pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi untuk memproses, membentuk kami dan sesama menjadi pribadi yang semakin berkenan bagi Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh keluarga kami, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Berkati sesama kami yang mengalami pergumulan apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Berikan mereka kekuatan agar mereka dimampukan untuk menghadapinya dengan mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan dan harapkan sepanjang hari ini, kami bawa semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.